Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memperjelaskan film horor yang berjudul KKN Desa Penari, yang beranggotakan Imel Syafitri Noviarvani, saya sendiri, Angelika Sheryl Fitriani, dan Helena Panungkai. Sinopsis. KKN Desa Penari adalah film horor Indonesia yang diadaptasikan dari cerita viral di Twitter dari akun Simple Man. Film ini menceritakan 6 mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata di sebuah desa yang mempunyai adat dan tradisi yang kuat. Hal ini disebabkan oleh adanya perjanjian yang dibuat oleh para leluhur desa dengan makhluk gaib. Awalnya KKN mereka berjalan dengan lancar, namun saat di hari ke-6 muncullah masalah-masalah mistis yang dialami mereka yang dikarenakan perjanjian dilanggar oleh seorang Bima. Kemudian karakter tokoh. Nur, perempuan yang mengenakan hijab, ini berhati baik dan memiliki kemampuan spiritual yang kuat dan selalu berusaha melindungi teman-temannya. Widya memiliki rasa yang ingin tahu dan tidak peduli masalah apa yang akan terjadi pada dirinya, memiliki fisik perempuan yang berambut pendek. Ayu, seorang perempuan cantik, memiliki rambut hitam panjang yang bersifat baik hati dan sering mengalami gangguan mistis. Bima memiliki watak yang egois, dia rela melakukan apapun untuk wanita yang ia sukai, yaitu Ayu, seorang lelaki tinggi. Anton, seorang laki-laki yang ikut membantu temannya. Anton ini termasuk peran tambahan. Sama seperti peran Anton, Wahyu termasuk peran tambahan. Badarawuhi sosok makhluk gaib yang tinggal di desa tersebut, dan ia menggunakan kecantikannya untuk memikat Bima dan menyebabnya untuk melanggar perjanjian. Kepala desa, seorang laki-laki tua yang memimpin di desanya, dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi desanya. Plot. Plot yang digunakan dari film tersebut adalah linear, jenis alur cerita yang berlangsung secara kronologis dan dari awal hingga akhir. Peristiwa-peristiwa dalam cerita terjadi secara berurutan, mengikuti urutan waktu yang terjadi. Selain itu, alur linear juga membuat cerita menjadi lebih menegangkan. Penonton akan merasakan ketegangan yang semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya cerita. Struktur cerita. Pengenalan. Di tahap ini, penonton diperkenalkan kepada sekelompok mahasiswa yang sedang bersiap-siap untuk melaksanakan KKN di desa terpencil. Mereka tiba di desa Penari dan semuanya tampak normal. Kemunculan konflik. Konflik mulai muncul ketika sekelompok mahasiswa mulai mengalami kejadian-kejadian mistis dan menakutkan di desa tersebut. Lalu mereka mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di desa Penari. Konflik memuncak. Saat di mana salah satu dari mereka mengungkapkan rahasia tersembunyi di desa tersebut. Inilah saat di mana ketegangan mencapai puncaknya, dan para karakter harus menghadapi bahaya besar. Konflik mereda. Ketegangan mulai mereda, dan para karakter mencoba untuk mengatasi konflik atau bahaya yang mereka hadapi. Mungkin ada beberapa pertarungan atau peristiwa penting yang mengarah ke penyelesaiannya. Penyelesaian. Di hadap penyelesaian, penonton mengetahui akhir dari cerita tersebut, termasuk nasib para karakter dan pemecahan dari konflik utama. Film ini mungkin memberikan jawaban terhadap misteri yang akan ada dan menyelesaikan cerita dengan cara yang memuaskan atau meningkatkan potensi untuk sequel. Yang akan dilanjutkan berikutnya yaitu Ellen. Miss and Skin. Bisa dilihat di sini make up yang menonjol dari film ini adalah saat munculnya kodam Nur dirias seseram sedemikian rupa. Riasan dari penari yang sudah mati. Dan kematian Widya dan Bima di make up layaknya orang yang sudah mati.
Dan tak lupa juga riasan wajah dari Pawang Nur. Wardrobe tokoh utama. Wardrobe dari tokoh Nur dari film KKN Desa Penari ini dirancang untuk menggambarkan sosok yang sederhana, lugu dan dekat dengan alam. Warna-warna yang digunakan dalam wardrobe-nya pun cenderung natural, seperti hitam, coklat, krim, dan navy. Dengan pakaian khasnya menggunakan celana, baju yang panjang, dan hijab yang terlihat polos. Setting, lokasi di hutan, setting di dalam ruangan yang kami gunakan yaitu hutan yang penuh dengan pepohonan dan pohon pisang yang digunakan untuk memunculkan sosok Badarawuhi. Yang kedua, lokasi bangunan lama, bangunan yang sangat berdebu dan dipenuhi dedaunan ini digunakan untuk meletakkan semua gamelan-gamelan. Dan yang ketiga, lokasi WC, tempat saat Nur dan Widya pergi untuk mandi secara bergantian, tetapi malangnya mereka dikagetkan dengan kemunculan Badarawuhi. Properti yang digunakan, yang pertama selendang berwarna hijau, yang kedua tusuk konde melati, yang ketiga gamelan, yang keempat racikan minuman, yang kelima alat palet bima. Kemudian akan dijelaskan kepada Angel. Lalu pencahayaan ada dua, yaitu yang pertama cahaya alami yang bisa dilihat di sini merupakan cahaya dari matahari. Yang kedua adalah cahaya buatan seperti obor, pelita, dan senter, bisa dilihat dari gambar atau scene yang sudah di screenshot. Selanjutnya continuity ruang atau spatial. Yang pertama adalah di luar saat ditunjukkannya penarian tari Bandaruhi disebut. Lalu yang kedua dalam gubuk saat Bima bersama Ayu. Lalu continuity waktu atau temporal di saat siang hari saat pertama kali mereka datang ke desa, lalu saat malam hari saat Nur kerasukan. Selanjutnya suara diegetik, yaitu suara gamelan yang ada di dalam scene tersebut, yang artinya itu bukan buatan, tapi secara langsung dimainkan. Lalu yang terakhir, suara non-diegetik, yaitu suara voice over atau bukan secara langsung. Bisa seperti suara voice over maupun suara background dari film tersebut. Siang itu, saya meninggalkan desa dengan perasaan bersalah. Yang tidak bisa hilang sampai sekarang. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.